Alhamdulillah, sama-sama kita sudah membaca zikir, tahlil, sekaligus kita baca sholawat. Dan alhamdulillah juga pada malam hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Taufik Sapalas. Oh, Taufik Fahmi SK ya, main ganti-ganti baik. Alhamdulillah beliau mau datang. Kalau di kampung Kosambi di Cengkareng beliau disebutnya Ustadz Pantun. Ya, nanti kita dengarkan sedikit sekelumit nasihat buat kita semua. Mudah-mudahan nasihatnya nanti bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallu ala Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadar Kiai. Rama. Bukan itu, kayaknya udah pengen makan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roman-romannya masih kurang semangat ini. Daun salam di atas gunung. Kalau jawab salam jangan pada bingung. Jangan bingung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah ganjil dan suka sama yang ganjil. Gimana kalau sekali lagi? Sekali lagi? Daun salam di duren sawit. Yang jawab salam insyaallah pulangnya dapat duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Habibul Karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramun, para alimul ulama, al-mukarram wal mukhtaram ustazina al-kiram, ra'isul muassasah tarbiyatul islamiyah an-nafsiyah, Bapak Kiai Haji Munjirin ya? Salah, Muhajirin, gantian nih balas dendam tadi. Jadi tadi nama saya salah, sekarang namanya beliau salah. Jadi Muhajirin, pesantren dong. Iya, pesantren Al-Muhajirin. Iya, alhamdulillah. Dan juga tentunya yang saya hormati dan saya muliakan, akhina fillah Ustaz Jamaluddin dari Aceh. Oh, wong Aceh. Oh, palingan weh. Itu Sunda ya. Orang Aceh toh. Iya, alhamdulillah. Suaranya luar biasa. Jadi ini kalau dibawa lagu dangdut ini bisa. Cengkoknya udah ketemu cengkoknya. Tahu nggak cengkok ente? Iya, jadi ada cengkoknya suaranya. Jadi ada, justru itu yang mahal itu Kiai. Begitu tuh. Agak nggak usah dicoba. Kalau dicoba bahaya, ntar aja. Dan juga tentunya para segenap santriwan dan santriwati yang mudah-mudahan insya Allah senantiasa hati-hati, walaupun di zaman saat sekarang ini, zaman yang sudah teknologi canggih.
hati-hati ketika Anda melangkah, takutnya salah dan akhirnya Anda masuk ke rembah-rembah nista. Apa itu? Burung peking patah kakinya, bawa aluk dua-duanya, orang bunting kagak ada lakinya, malu-maluin orang tuanya. Takutnya nanti ke situ. Kalau udah ke situ, kemana? Ku harus mencari kemana? Kasihan gak Kiana? Kasihan gak? Kasihan kalau perempuan akhirnya makan cendol tanpa kelapa, perutnya jendol, nggak punya bapak, bapaknya pergi gara-gara tadi kurang bisa jaga diri. Alhamdulillah. Jadi terkait masalah santri, saya ini bukan mubalik, bukan penceramah, bukan ustadz, bukan kiai. Saya orang biasa seperti kalian. Tapi saya juga pernah belajar seperti kalian. Jadi saya ini bukan lulusan tapi lolosan. Di mana saya pernah lolos? Pertama di Bekasi, Jati Asih, pesantren Al Hanifiyah. 4 tahun di sana, bukan lulusan tapi lolosan. Keluar nggak nyampe hatam. Kalau ibarat orang baca Al-Quran, mungkin baru nyampe di surah apa, belum hatam saya udah keluar. Kemudian pernah saya di Tasikmalaya, di pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa, pesantren Sukahideng. Nah kalau itu ada lulusan, ada lolosan. Lulusannya karena sekolah lulus, alhamdulillah. Lolosannya di pesantren lolos lagi aja, bukan lulusan. Nah itu kurang lebih hampir 8 tahun lebih. Nah kemudian di Lirboyo, Jawa Timur, sama lolosan juga, bukan lulusan. Makanya saya bilang saya bukan ustadz, bukan kiai, tapi sama dengan kalian, sama-sama pernah ngerasain mondok, pernah di modern, pernah di pesantren salafi, pernah yang kalau pulang sekolah tinggal makan, kalau pulang sekolah tinggal masuk ke ibu-ibuan, mun di Sunda mah namina teh ibu-ibuan. Naon ibu-ibuan giningan? Ibu-ibuan itu adalah mama-mamahan. Nah gini kan mama-mamahan, ya iya itu ibu sementara, ibu kita mah ada di rumah di Jakarta, jadi kita makan apa mandi segala macam di rumah ibu-ibuan. Kalau orang sekarang bilang kos-kosan, begitu kira-kira. Ngerasain di modern pernah nungguin weselan, tau nggak weselan? Karung kiriman, betul. Karung sekarang kan transferan, dulu mah di wesel. Pernah saya di wesel itu, tahu-taunya adik saya itu pergi. Jadi jadi tuh uang transferan, uang weselan yang harusnya udah di wesel, tiba-tiba pergi ke Cibodas. Perginya hari Jumat sampai Sabtu. Sabtu kan bang libur, sampai Minggu. Saya pernah sengsara selama 3 hari tidak punya uang seperak-perak acan. Tapi bukan di pesantren. Kalau di pesantren masih mending, banyak temen. Lagi berkunjung ke rumah temen, akhirnya tuh pulang sampai hari Senin nungguin weselan bisa. Begitu saya tanya ke rumah, nggak taunya duit lu dibawa sama ade lu. Kemana? Ke Cibodas. Untung gak dijajanin, cuman dibawa doang. Itulah suka dukanya penjara suci, yaitu pesantren. Pernah saya alami, dan bahkan pernah ulang ngaji kita patungan udunan tah 2000 kanggo naon ngaliwat tuh, ngaliwat 2000 5 orang udah berapa duit. Iya, terus begitu matung saya tahu cara ngeliwat itu di kastrol, airnya tuh ukurannya sakieu tah sakieu ye. Nah, orang pondokan mah harus jago masak, orang santri mah kudu bisa masak, orang lelaki ya bukan perempuan ya. Kalau perempuan mah jangan pakai ditanya. Laki-laki kalau yang namanya pernah menyanten harus bisa mandiri, mandi sendiri. Nah iya benar. Nah jadi tuh ngeliwat teh sakieu tah caina tah dicelupkan kena curug tah. Udah begitu nanti begitu kering ditaruhin apa namanya minyak kelapa. Abis minyak kelapa tuncebin cabe, tomat, bawang tuh di atas nasi sama ikan peda dah tuh 2 biji lagi gegoleran. Iya udah begitu kering baru diangkat liwat, pedana asak, cabena urang uleg, pedana urang hancur-hancurkeun, dina naon
tah dina hamparan sajadah merah sanes di daun pisang. Waduh, gurinya minta ampun. Itu bisa kuat dari pagi sampai sore nggak makan. Tuh anak santri apa itu yang begitu? Salafi. Modern mana ada ngeliwat? Nggak ada. Masak udah tinggal makan, cuci tinggal digosokin. Apalagi saya dulu lagi zaman di pesantren modern, saya ini lelaki yang banyak akal. Kenapa banyak akal? Banyak punya kabogoh. Naon kabogoh teh? Pacarnya buat apa? Saling kita memberikan manfaat yang positif. Apa contohnya? Saya dulu pernah guru qasidah di pesantren Kiai, guru rebana, dan kebetulan dipercaya sama Kiai suruh ngajarin rebana anak-anak wanita. Jadi itu asifah 1, asifah 2, asifah 3, asifah 4. Setiap asifah kurang lebih muridnya ada 500 orang. Orang ribuan pesantren Sukahideng itu di Tasik. Nah itu saya terkenal sampai disebut, sampai ada saya ulang tahun itu dikasih kaos Playboy. Saking apa? Saking banyak kenal awewe. Nah di asifah 1 saya punya kabogoh hiji, asifah 2 hiji sampai opata. Setiap kali seminggu sekali saya nggak pernah nyuci, dan saya nggak pernah nyuci nyetor ke ibu-ibuan. Ini akal anak santri. Karena banyak kabogoh teh rebutan. Mana cenah acuk nama opik. Naon acuk teh? Pakaian, baju. Kan kobong laki kan jendelanya pendek ya. Saya taruh aja di depan jendela. Saya pulang aja udah kagak ada. Begitu ntar sore saya pulang aja udah wangi itu pakaian. Bagaimana ke caranya? Nah itu begitu dulu Mang Opik teh kerjaannya. Makanya enggak uang yang dari rumah yang aturan buat ibu-ibuan untuk ngeriska dan gosok saya gunakan buat yang lain gitu, kecuali makan, dan bahkan makan juga masih gratis. Kalau lagi ngajar qasidah itu ada santriwati pada nyediain, ada yang 9, 10, 11. pulang latihan qasidah betul nggak nggak seraos, jadi nggak makan lagi, irit lagi. Bagaimana caranya? Namanya juga santri. Nah di sini saya akan membagi pengalaman santri. Ayo santri teh naon? Santri itu san, kedua tri. San al insan mahalul khotawanisyan. San itu artinya manusia, al insan manusia. Manusia tidak luput dari salah dan dosa. Itu namanya manusia. Kalau malaikat tidak pernah punya salah dan tidak pernah punya dosa. Kalau setan punya salah mulu, nggak pernah punya kebaikan. Jadi manusia antara sifatnya saitonia dan malikia. Itulah manusia. Santri harus punya ciri. Apa itu ciri? 3 dasar. Yang pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Harus ada pada diri santri. Santri ya harus islami. Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Coba ada yang berani maju satu, nyebutin satu persatu. Tak kasih hadiah. Ayo, siapa sini? Nunjuk dulu. Tanu lalatik. Ayo, rukun Islam ada berapa? Ayo sini berani nyebutin. Ayo duit ayo. Dek edai sembarangan. Oh, ayah hadiah ayo tuh. Dompetnya doang. Nggak saya tamu nggak gede. Tayo lalatik. Ayo maju sini. Ayo. Jangan mikir, yang penting maju dulu. Itu namanya santri. Santri mentalnya harus baja dong. Santri mentalnya harus baja. Ayo, soal bisa atau tidak belakangan, yang penting maju dulu. Ayo, siapa yang mau maju? Kamu nih, biru. Nah, yuk sini. Sini Tang, sini. Ayo sini. Ayo. Soal dia. Ayo cepet. Kagak dijewer. Kamu mau maju? Sini. Nah gitu dong. Ini baru namanya lelaki. Lelaki harus pemberani. Sini. Di sini. Orang belum ditanya. Nah rukun Islam ada 5. Yang pertama iman kepada Allah. Islam.
Iya. Tiga apa ya? Tiga. Ini mah banyak yang kagak tahunya daripada tahunya. Kitab. Dia mau bercanda kali. Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang ada dan berada. Nah, sini. Belum lagi. Nah ini santri bukan? Santri, iya. Nah inilah yang saya bilang tadi. Jadi santri itu yang pertama harus dasarnya Islam. Islam itu ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, jikalah mampu. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga bayar zakat, yang keempat puasa, yang kelima pergi haji jikalau mampu. Jadi sebagai seorang santri harus paham, harus hafal rukun Islam. Pertama syahadat. Sekarang saya mau tanya lagi, ada nggak yang bisa jawab? Ngacung duluan ya, ngacung duluan. Syahadat di dalam sholat 5 waktu sehari semalam berapa kali kita ucapin? Dalam sholat 5 waktu, jangan ditambahin sama sholat sunnah segala macam, bukan. 5 waktu. Saya kasih bocoran nih. Zuhur berapa kali kita ngucapin syahadat? 2. Nah udah terhitung sendiri. Ya silakan. 10 bisa dipertanggungjawabkan? Zuhur 2, asar 4, kemudian maghrib siapa tuh? Ya, bilang. Siap, hitung ya. Zuhur 2, asar 2, jadi 4, maghrib 2, jadi 6, terus isya 2. Jadi kita sebagai seorang santri harus tahu, jangan sampai santri malu-maluin. Ntar ditanya sama orang, ini masih mending ditanya sama saya di sini. Ya dituru-turu. Tapi kalau ditanya di luar, kagak bisa, kagak paham. Bagaimana jadi santri? Santri itu yang sifatnya pekerjaan kita sebagai orang Islam ya harus tahu. Pertama syahadat, kedua sholat. Sholat sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. Berapa rakaat? Nah, siapa tadi? 17. Nah, dapat. Sedangkan Jumat, ya bawa mobil di sini nyawer. Ya, Halim. Ya, itu. Jadi itulah yang namanya santri harus paham dengan rukun Islam. Tadi syahadat, sholat, ya kan, zakat, terus puasa. Ini pada puasa nggak Ramadan? Puasa nggak? Awas ya kalau santri nggak puasa. Kecuali yang kelima, pergi haji jikalau mampu. Barangkali mungkin di sini kalau ya bicaranya mampu, ini langka. Tapi seorang ustadz nih, kayak barusan ustadz yang baca salawat, kalau memang Allah takdirkan bisa berangkat, apa yang tidak mungkin? Karena orang bisa berangkat ke sana itu ada 3 kemungkinan. Ala sabilin nasab, ala sabilin nisab, ala sabilin nasib. Nasab keturunan, orang kaya bisa berangkat ke sono, jual kontrakan, berangkat umroh. Iya kan? Orang kaya. Iya, asal samping jojogan dijual juga berangkat aja. Ala sabilin nisab, karena perdagangan keuntungan sudah berlipat ganda, akhirnya bisa berangkat ke tanah suci. Yang ketiga, ala sabilin nasib. Kalau nasibnya baik, insya Allah gampang bang berangkat ke sono.
Saya udah buktiin 2 kali berangkat. 2011 saya berangkat. Gara-garanya apa? Ya itu tadi ala sabilin nasib. Emak saya habis meninggal. Tinggal saya mikirin bapak. Bapak tinggal sendirian tuh. Saya tiba-tiba diajak ke Jogja. Begitu di Jogja, diajak ke Jogja, kemudian Semarang. Di Semarang ini ada bos jaksa, Bapak Haji Yunan sama Bapak Haji Fahru Rozi, dua-duanya jaksa. Ceritanya usaha. Begitu usaha, dia minta saya yang baca doa di dalam kamar hotel. Saya sampai nangis tuh, kayak Ustadz tadi baca doa sampai nangis. Mungkin Ustadz benar-benar nangis. Kalau saya kalau nangis itu saat itu nangis karena emak saya habis meninggal. Jadi saya mikirin emak, saya belum mengabdi, belum banyak berbakti sama orang tua, tapi udah meninggal. Begitu selesai doa, disangkanya saya nangis ngedoain dia berdua tuh jaksa. Akhirnya dikasih tulisan sama dia, Pak Ustadz ini nama orang tua saya, nenek saya, kakek saya, terus segala macam, suruh doain di Raudhah. Pak dikasih ongkosnya. Saya sudah transfer ke Azikro 17 juta. Waktu itu ongkos haji umroh segitu. Iya, Arifin Ilham. Pulang dikasih bekal 500.000 padahal pesawat udah ditanggung. Begitu sampai di rumah, apa cukup sampai di situ kalau Allah sudah takdirkan? Enggak. Siapa yang Allah sudah takdirkan untuk bisa berangkat ke sono, dilengkapin semuanya. Contohnya, begitu dapat duit 500.000, kita mikirin buat keluarga aja udah masih kurang. Duit 500.000 buat sebulan. Orang sekarang 2011 waktu itu. Akhirnya tiba-tiba saya mengurusin segala macam surat datu ke kelurahan. Ada orang koperasi nanya, Pak Ustadz mau kemana? Saya mau ke kelurahan. Mengapain? Mengurusin surat nih, mau ada yang berangkatin umroh. Apa kata orang itu? Sini Tan, dikasih duit saya 1 juta. Alhamdulillah, nggak nyukur nyampe di situ. Begitu ke kelurahan, apa kata orang kelurahan? Nggak usah Tan, masa Ustadz namanya kelurahan ngapain? Nanti saya urusin, diurusin sama dia. Begitu mau beli paspor, itu duit yang tadi 1 juta, ceritanya tuh duit muter terus. Ada lagi jamaah yang ngasih, Pak Ustadz nih buat bikin paspor 1 juta, 2 juta udah kita boleh. Begitu akhirnya di imigrasi Tangerang mau bikin, mimpin sholat zuhur, nangis lagi aja karena mikirin emak baru meninggal, tiba-tiba ada yang berangkatin umroh. Itu cita-cita emak lagi dagang, dia kalau belum berangkat umroh nggak bakalan berhenti tuh dagang. Makanya saya bikin badal di sono. Begitu akhirnya selesai, kata si pemigrasi, ini Ustadz yang tadi imam ya? Iya betul. Udah dipotoin segala macam, dibikinin semuanya, jadi nggak boleh bayar Tan, duitnya nggak laku lagi aja. Alhamdulillah, begitu berangkat sampai di bandara, orang pada bingung sekampung gunung. Si Taufik berangkat umroh, siapa dan dari mana biayanya? Orang kadang-kadang cuma ngajarin bocah ngaji doang. Akhirnya penasaran kan, pada pengen tahu, ngikut dah ke bandara. Ada 10 mobil mah yang ngikut, saking pengen kepohnya. Siapa yang berangkatin? Kata jaksa yang di sono di bandara bingung, ini ente mau berangkat umroh apa mau pesta? Emang apa Pak Haji? Itu banyak amat yang ngikut. Lah orang namanya orang Betawi, orang Betawi dilawan. Udah semuanya pada salaman. Orang Betawi kalau Ustadz pergi kemana-mana, salamannya ada salam tempel. Masya Allah, itu duit yang cuma 500.000 sampai di Hotel Al-Masya di Mekah itu saya hitung sama orang Jogja. Apa orang Jogja heran, ente ini mau berangkat umroh nyunatin dulu? Emang apa itu amplop banyak amat? Bukan, ini tradisi orang kampung saya kalau berangkat umroh. Saya hitung berapa duit? 15 juta tuh duit buat bekal doang. Yang lain udah beres. 10 juta kita jajanin, 5 juta kita bawa lagi ke Indonesia. Lah iya, kasih orang di rumah. Ya orang di rumah kagak tahu kita sampai dapat segitu banyaknya. Itulah kalau memang kita yakin bahwa keyakinan itu akan memudahkan segala langkah kita. Makanya ini dipupuk dari jadi santri. Islamnya harus benar-benar. Jangan sampai rukunnya aja kagak tahu. Rukun Islam ada 6, itu rukun iman bro. Nah belum nanti terkait dengan rukun iman, rukun yang memang harus diyakinkan di dalam hati kita. Jangan tergores sedikit pun. Kalau santri imannya lemah, imannya nggak kuat, nanti
banyak pengaruh-pengaruh di luar. Hati-hati, ini dunianya dunia mensos. Hati-hati, kita ngelihat TikTok, lihat YouTube, perkelahian, pertengkaran masalah tauhid, luar biasa nggak? Ente kalau rukun imannya kurang-kurang kuat, bisa terpengaruh. Kata si Anu, ini begini, ini lagi rame dengan urusan nasab. Ada lagi yang terviral nih baru lagi. Gupron yang mengaku bahwa dia mengarang 500 kitab. Masya Allah, subhanallah. Ini tanda-tanda akhir zaman. Udah banyak. Nah, kita sebagai orang santri, hati-hati tong, iman, jaga iman. Ini tiap hari diajarin, bari kita kuatin. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, percaya pada Allah. Satu, Allah itu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Percaya nggak? Harus percaya, ditanamkan di dalam hati. Hati-hati kalau kurang percaya, nanti ada kepercayaan baru yang masuk ke dalam hati kita, dan di situ bisa berubah kita. Rukun iman berapa? 6. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat yang wajib dikenal ada berapa? 10. Sebutkan. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Harus apal. Tugasnya Ridwan ngapain? Nah, siapa yang tahu tugasnya menjaga pintu neraka? Nah, ya kamu sini. Oh, lagi banyak tuh. Mumpung masih ada meja. Ya Allah. Oh iya. Yang penting berkah. Amin. Nah, jadi kita harus paham, harus hafal. Masa kalau orang Hindu supir, sekelas supir kok hafal po nama-nama Tuhannya. Saya pernah tinggal di Bali, daerah Buleleng, ngedampingin jaksa. Nah, supirnya Pak Jaksa itu 2 orang, itu orang Hindu dua-duanya. Itu kalau jalan sama saya, Pak Ustadz mau ke masjid dicariin masjid. Pak Ustadz mau makan dicariin tempat makan. Kenapa? Kalau nggak dicariin sama orang situ, kita bisa makan babi. Karena di sana mah warung babi aja, babinya di depan. Ada di depan, kandangnya sebelah rumah makan babi. Iya, namanya juga emang daerah dia. Dan itu sekelas supir. Kalau kita di sini mah udah ustadz kelasan tingkat tinggi kali, dia hafal semua. Tuhan air, Tuhan hujan, Tuhan malam. Jadi itu semuanya ada. Saya dengerin, saya simak aja. Nah, kita ngambil iktibar dari dia. Masa ilah kita umat Islam kagak paham rukun-rukun iman acan. Dia yang bukannya pendeta, bukan ustadz aja paham. Nah, itulah, jangan kita jadi umat Islam lemah, jangan. Jadi percaya kepada malaikat, kemudian percaya pada kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ada berapa? 4. Apa? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Harus paham, harus hafal. Ente walaupun kagak paham kitab orang lain, yang penting Al-Quran dipelajari. Jangan malas baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran sebagai obat. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya air putih ini segelas begini nih, dibacain Fatihah aja bisa ampuh. Kenapa? Kita percaya. Coba kalau kagak percaya, baca Al-Quran kagak pernah, sholat kagak pernah, datang ke rumah kiai, begitu ke rumah kiai begitu-begitu aja, kagak ada pengaruhnya, kagak ada efeknya. Kira-kira salah kiai apa salah ente? Salah kitanya nggak pernah baca Al-Quran, kitanya nggak pernah meyakinkan Al-Quran. Wajar kalau Al-Quran dibaca nama Pak Kiai nggak tahu, nggak nyambung sama ente. Ibarat staf kontak sama listrik, harus ada setrumnya. Kalau Kiai bacain surat Fatihah melalui air, kemudian ada setrumnya di iman kita, maka insya Allah penyakit apapun akan bisa sembuh. Cuman hanya karena air dibacain surat Fatihah oleh seorang ustadz ataupun kiai. Ngono toh. Woi, harus paham ente. Jangan sama Al-Quran anti banget romannya. Quran ditaruh doang di meja, dibuka mah kagak, sampai bulukan. Siapa yang begitu tuh? Kukur.
Gitu. Jadi Al-Quran itu kitab mulia, kitab umat Islam. Kemudian di samping kitab-kitab itu ada rasul-rasul yang harus kita kenal. Ada berapa? 25 yang wajib kita kenal. Sesungguhnya ratusan, ribuan. Jadi nabi dan rasul itu banyak. Gitu. Kemudian apalagi? Percaya dengan hari kiamat. Percaya nggak? Percaya nggak? Kapan datangnya? Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ada yang bisa. Jangan didefinisiin, jangan diprediksi. Contohnya Mama Loren duluan nyemprediksi tahun 2012 bakal hari terakhir kiamat. Apa gambaran dia? Katanya dunia gelap. Gelap buat lu, ya hormati. Gelap akhirnya. Cuman jangan disiarkan ke umum. Kalau kita dapat firasat atau dapat sesuatu yang mungkin Allah berikan bagi orang, dan orang-orang mukmin itu nggak gampang ngomong, nggak nyablak. Orang yang yakin kepada Allah, orang yang Allah jaga lisannya, itu nggak nyablak. Ini makan kadang-kadang apa aja diomongin. Udah mau kiamat nih, dikit lagi. Ya kalau tanda-tanda mah ada, banyak nggak tanda-tandanya? Banyak. Tanda-tanda akhir zaman banyak nggak? Banyak. Cuman kapannya kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Di mana kita nanti posisinya? Nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan kita jangan ngalamin dahsyatnya kiamat. Kan tahu ya dahsyatnya kiamat. Di surah apa tuh yang menceritakan tentang kiamat? Iza juljilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Dikeluarin dari perut bumi. Wa qalal insanu malaha. Manusia semuanya pada bertanya-tanya, ada apa ini ya? Kenapa ini ya? Semuanya orang kebingungan. Yang lagi bundingannya bisa keluar langsung kumisan, saking takut sama kagetnya. Orang kalau takut sama kememegan sama kaget, coba dah orang biar kayak kagak jadi keluar. Iya, ini mah bukan kagak jadi keluar, yang aturan nggak keluar tuh bayi, saking dahsyatnya kiamat. Dan itulah kira-kira fundamental yang harus kamu miliki. Tadi Islam, iman, yang terakhir adalah ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hei orang santri, harus paham ketika ibadah kita seakan-akan melihat Allah. Jadi takut kita. Andai kita tidak melihat, kita harus merasa bahwa kita seakan-akan dilihatin dan diperhatiin sama Allah. Makanya jangan gampang maksiat. Anak santri jangan biasain maksiat. Nah santri hobi maksiat, ilmu nggak ada yang masuk. Al ilmu nur wa nurullah la yutfa lil as. Ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan masuk kepada orang-orang yang kotor. Hei santri, jangan banyak maksiat. Santri dulu kalau maksiat paling nonton film, apa nonton bioskop, bolos. Tapi santri sekarang nggak pakai nonton film, nggak pakai bolos, ada di handphone. Lebih dahsyat nggak? Dahsyat. Nggak usah pakai izin sama muhajirin, cukup aja di kamar. Dia buka TikTok, dia buka YouTube, dia buka apa? Masya Allah, tabarakallah. Itulah kerusakan akhir-akhir zaman, dan mudah-mudahan insya Allah kita Allah senantiasa lindungi. Itu motivasi dari saya, karena memang saya juga ngalamin sama dengan kalian orang-orang santri, dan saya bukan kiai, bukan ustadz, tapi paling tidak hidup saya dengan kalian sama. Makanya saya berbagi pengalaman yang saya alami. Benteng tadi yang 3, mudah-mudahan insya Allah kita bisa ada di dalam diri kita. Sudah berapa usia kita dan sisa hidup di saat ini, janganlah kau merasa muda, kau sia-sia sisa umurmu, ada batasnya. Kita semua takkan tahu apabila maut menjemputmu, menyesal pun tiada berguna bila ajal kita akan tiba. Betapa rugi tak bertaubat pada Allah pemberi nikmat.
sekarang, janganlah kau buang waktu. Ingatlah akan matimu, pasti ajal menjemputmu. Gitu. Jadi ingat ama umur, jangan merasa muda aja. Ingat ama dosa, jangan merasa bersih aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikan sepat, ikan gabus ditaruh di atas mangkok, lebih cepat, lebih bagus. Santri palanya udah pada bongkok. Kalau ada sumur di ladang, boleh dong saya numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah malam Jumat lagi kita ketemu. Alhamdulillah. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat motivasi. Ikan sepat, ikan gabus direndam di air tawar, lebih cepat, lebih bagus. Jangan main di tawar-tawar. Nggak bisa pantun, bukan tukang pantun. Kalau beliau mau tukang pantun. Ikan sepat, ikan gabus ditaruh di ikan lele, itu ya. Lebih cepat, lebih bagus. Jangan berlele-lele ya. Siap konsumsi, siapkan konsumsi. Tadi si Pak Wadah mau makan itu. Wadah, ayo siap sambil konsumsi. Mana mau Wadah nih? Mau minta lagu dia.